Saham adalah surat yang menandakan kepemilikan lo di sebuah perusahaan. Contohnya gini, kalau gue punya saham di perusahaan pembuat kopi, misal nih, sebesar 20%, ya gue berarti punya 20% dari perusahaan itu. Jadi dari seluruh benda, barang yang dimiliki sama perusahaan, 20%-nya adalah milik gue. Dan kalau dianalogiin kayak slice pizza, kalau misalnya lo punya 20% tuh, nah lo kayak punya semacam 20% slice-nya gitu dari perusahaan. Nah, dan kalau perusahaannya untung, maka dari keseluruhan keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan, otomatis 20% dari untungnya itu punya gue. Nah, pasti di sini lo mikir kayak gini, oke, gue ngerti, tapi gue belum ngerti kenapa saham itu didagangin. Kenapa sih ada orang yang trading saham, beli saham, gitu, nabung saham, jual saham, dan banyak istilah lainnya yang gue kagak ngerti. Oke, sebelum gue jawab pertanyaan itu, lo harus tahu dulu bahwa saham itu punya nilai tertentu. Bisa dibilang gini, ada yang harganya murah dan ada juga yang harganya mahal. Nah, harga jual beli saham ini kenapa sih bisa murah dan mahal? Ini bisa dijelaskan kayak ibaratkan lo beli makan. Nah, makin gede makanannya kan makin mahal dong harganya. Makin enak makanannya juga makin mahal dong harganya. Nah, hukum ini juga berlaku di saham. Semakin gede perusahaannya, semakin bagus perusahaannya, semakin keren perusahaannya, semakin mahal harga sahamnya. Beda kalau lo beli saham dari perusahaan kecil dengan lo beli saham dari perusahaan yang udah gede. Itu penjelasan yang super duper simple. Karena sebenarnya emang gak bisa sesimpel itu kalau ngomongin harga saham. Soalnya besar kecilnya suatu perusahaan tuh bukan satu-satunya faktor yang menentukan harga si saham ini. Banyak banget faktor lain yang gak bisa kita ketahui semuanya yang bisa menentukan si harga saham ini jadi mahal atau murah. Analoginya kayak tadi, sama kayak lo beli makanan. Kayak misalnya lo pergi ke restoran, terus lo mesen makan. Makanannya kecil, tapi kok makanannya mahal gitu. Nah, kalau lo ke restoran kan makanan di restoran tuh enak, udah itu terjamin. Udah itu orang juga punya pandangan yang baik pada si restoran gitu kan. Jadi orang bersedia beli dengan harga mahal. Udah itu tempat makanan juga enak dan lain sebagainya gitu. Nah, perusahaan juga sama. Banyak hal yang bisa mempengaruhi harga saham suatu perusahaan. Tergantung perusahaan ini di pasar harganya berapa. Dan faktornya banyak, kayak misalnya CEO-nya siapa. Kalau CEO-nya terkenal mungkin bisa jadi lebih mahal. Terus sejauh ini cash flow-nya gimana, untungnya gede gak sejauh ini perusahaannya, terus bisnisnya kira-kira bakal scalable gak, bisa bertahan atau enggak nih beberapa tahun ke depan. Dan bahkan sampai ke kayak rumor-rumor atau isu-isu tertentu itu bisa ngaruh ke harga perusahaan. Intinya banyak banget nih kalau ngomongin tentang harga saham, itu banyak hal yang bisa mempengaruhi harga saham perusahaan. Cuman kalau lo mau simple ya intinya makin bagus makin tinggi harganya, tapi makin gak bagus si perusahaan makin murah juga harganya. Nah, pertanyaan yang belum kejawab sekarang adalah kenapa sih orang jual beli saham, untungnya dari mana? Gini, saham itu kalau buat perusahaan berguna untuk mengembangkan bisnis mereka. Misal, lo beli saham ke perusahaan kopi. Ibaratnya kan lo ngasih duit tuh ke perusahaan kopinya. Nah, duit ini yang didapetin sama perusahaan biasanya akan dipakai untuk mengembangkan perusahaannya. Yang awalnya mungkin jualan kopinya cuma di Bandung doang nih, misalnya ya. Bisa jadi kalau udah dapet duit dari lo yang beli saham nih, bisa jadi si tukang kopinya ini, perusahaan kopi. Bisa jadi si perusahaan kopinya ini jualan di Australia gitu misalnya. Karena udah punya duit buat nge-hire orang baru, udah punya duit buat bikin produk baru yang segmentasinya baru juga di Australia, dan banyak lagi yang bisa perusahaan ini lakukan untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, kalau tadi kan untung buat perusahaannya yang ngejual saham nih. Terus untungnya buat kita nih yang beli saham itu apa? Gini, kalau lo jeli dengan bahasan gua dari tadi, harusnya lo bisa ngeh untungnya jual beli saham itu dari mana. Kayak yang udah gua jelasin tadi, semakin bagus dan besar perusahaannya, semakin besar harga sahamnya. Dan yang awalnya mungkin lo beli saham perusahaan kopi ini 20% itu dengan harga 2 miliar, kalau perusahaannya berkembang pesat dan makin bagus, bisa jadi harga sahamnya akan naik. Yang tadi lo beli 20% itu 2 miliar, mungkin ketika orang mau beli sekarang, harganya tuh jadi 4 miliar. Nah, kalau gitu lo bisa jual dong si saham lo ini ke orang lain yang mau beli. Kalau misalnya udah kejual, lo untung dong 2 miliar. Nah, orang-orang yang main saham itu untungnya dari sana. Mereka beli pas harga sahamnya masih murah, pas udah mahal mereka baru jual. Dan ini berlaku juga sebaliknya. Kalau perusahaannya ternyata gak berkembang, malah makin jelek misalnya, ya karena lo memiliki juga si perusahaan itu dan duit lo ada di sana, karena kan lo beli tuh, terus lo punya hak milik jadinya kan. Kalau sahamnya berkurang atau bahkan bangkrut, ya uang lo juga berkurang sesuai dengan harga saham yang berkurang. Misal yang awalnya lo beli 2M, ternyata sekarang harganya malah jadi 20% tuh 100 juta. Itu bisa terjadi karena apa? Karena harga sahamnya menurun, karena perusahaannya mungkin gagal di pasar, terus perusahaannya mungkin rugi. Lo jadinya ikut rugi juga karena lo adalah pemilik perusahaannya. Ibaratnya lo punya lo punya aset gitu ya. Lo punya rumah, lo punya apapun itu, lo punya HP. Yang asalnya lo beli HP itu 2 juta, kalau misalnya HP-nya rusak ya harga HP-nya kan jadi berkurang juga kan. Tuh, beli saham tuh sama kayak beli barang lah. Tapi harga saham ini bisa naik dan bisa turun. Jadi orang itu bisa untung atau rugi tergantung
tergantung naik atau turunnya si harga saham ini. Dan naik atau turunnya harga saham, ya kayak yang gue bilang tadi, tergantung sama banyak hal. Makanya lo pasti udah denger banyak banget orang yang bilang kalau main saham itu gambling. Ya ada benernya juga sih perkataannya, karena nggak ada yang tahu apakah perusahaan ini akan berhasil atau enggak. Nah cuman jangan sampai ketidakjelasan atau bisa dibilang risiko ya. Risiko ini menghentikan lo buat belajar saham. Kalau menurut gua, kalau lo main saham nih, ya kita harus punya ilmunya. Ilmu untuk analisis perusahaannya bagus atau enggak, terus karyawannya keren-keren atau enggak. Bahkan sampai analisis kira-kira rumor-rumor apa sih yang bakal muncul gitu ketika lo udah beli perusahaan itu. Intinya kayak gitulah. Jangan sampai lo main saham, apalagi main trading ya. Trading tuh jual beli saham tapi dalam waktu yang singkat. Jangan sampai lo main tapi lo nggak punya knowledge-nya gitu. Lo cuma ikut-ikutan doang, nggak tahu analisis perusahaan kayak gimana. Kalau menurut gue mendingan lo belajar dulu sekarang. Kecil-kecil dulu aja, belajar ya sekarang. Coba-coba beli saham misalnya 1 juta, kalau lo punya duit, sisihin duit lo ya mungkin segitu dulu, terus lo coba lihat kira-kira dalam beberapa bulan naik atau enggak, dalam setahun naik atau enggak gitu. Dan jangan sampai lo mempertaruhkan semua kekayaan yang lo punya ke si saham ini, karena saham ini kan resikonya tinggi ya, apalagi kalau emang lo gak ngerti-ngerti banget main saham. Saran gue jangan dah, kecuali kalau lo emang udah ngerti nih dan lo udah yakin